Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Rockstar Film. Pernah nggak sih kalian nonton film perang yang dari menit awal aja udah kerasa, wah ini bakal berat nih. Nah, film ini judulnya Lone Survivor. Film ini bukan cuma berat, tapi kalian kayak nonton 4 orang yang dilempar ke dalam mimpi buruk yang nggak punya tombol pause. Bayangin kalian cuma berempat, tapi yang ngejar kalian itu bukan 10, bukan 20, tapi satu pasukan kayak satu kecamatan. Dan bukan sekedar ngejar, mereka ngejar sambil nembak RPG guys. Katanya film ini diangkat dari kisah nyata, tapi banyak rumor yang bilang beberapa detailnya sengaja disederhanakan. Ada yang bilang musuhnya sebenarnya bukan 100, tapi 300. Ada juga rumor yang bilang waktu jatuh dari tebing itu jaraknya lebih ngeri dari di film. Tapi yang namanya juga rumor, kita bahas yang aman-aman aja ya guys. Siapkan mental kalian karena hari ini kita bakal masuk ke salah satu operasi paling kacau dalam sejarah Navy SEAL, yaitu Operation Red Wings. Film dimulai bukan langsung dengan baku tembak, tapi dengan gambaran kehidupan Navy SEAL. Kita diperlihatkan cuplikan latihan mereka dan serius, latihan mereka bukan jogging-jogging santai atau lari 2 km. Mereka latihan di ombak dingin, diangkat pakai kayu blok dan dijatuhkan ke lumpur. Bahkan ada sesi khusus buat bikin mental kalian rontok. Di sini kita melihat tokoh utama kita yaitu Marcus Luttrell yang masih dalam masa pemulihan dari cedera sebelumnya. Tapi namanya Seal, meskipun kakinya masih sakit, begitu dia dipanggil tugas, dia langsung gabung lagi. Kemudian kita akan dikenalkan dengan ketiga rekannya, yaitu Michael Murphy sebagai pemimpin tim. Orangnya tenang tapi tegas, semacam bapak-bapak bijak tapi bisa garang kalau perlu. Yang kedua ada Danny Dietz, spesialis komunikasi yang bakal jadi pusat perbaikan radio kalau sinyal hilang. Dan yang ketiga ada Axe Exelson, seorang penembak jitu, keras kepala tapi punya loyalitas tanpa batas. Di markas mereka dapat misi bernama Operation Red Wings. Target mereka adalah seorang pemimpin Taliban bernama Ahmad Shah, yang menurut laporan telah bertanggung jawab atas kematian lebih dari 20 marinir. Ahmad Shah dikenal licin, sering pindah tempat dan punya banyak pasukan. Di briefing ini mereka ditunjukkan foto-foto, struktur organisasi musuh, rute pelarian, dan kemungkinan lokasi persembunyian. Rumornya ada veteran yang bilang kalau Intel sebenarnya udah curiga jumlah musuhnya lebih dari yang dilaporkan. Tapi karena tekanan operasi, data tetap dipakai. Lagi-lagi ini cuma rumor ya guys. Malam sebelum operasi, setiap orang mempersiapkan perlengkapan masing-masing. Marcus packing peluru, pisau dan peralatan kecil. Danny memastikan radionya siap. Axe mengecek skop senjatanya. Dan Murphy memastikan semuanya sesuai prosedur. Nah, di sini ada momen lucu, yaitu obrolan mereka soal hadiah atau barang yang bakal mereka beli kalau mereka pulang. Obrolan kecil tapi hangat. Ini bikin kita ngerasa kalau mereka hanya manusia biasa, bukan robot perang. Pagi buta, mereka dibawa pakai helikopter CH-47. Angin kencang, kabut, dan pemandangan pegunungan Afghanistan terlihat jelas. Saat heli terbang rendah, kamera memperlihatkan betapa sulitnya medan. Jurang di mana-mana, bukit curam, pohon jarang, dan berbatuan besar berserakan. Begitu mereka turun, mereka mulai berjalan menanjak. Nafas terengah-engah karena oksigen tipis, batu-batu licin yang bikin mereka harus hati-hati, kompas dan GPS yang dipantau terus-menerus, dan setiap langkah ditaruh pelan agar tak bikin suara. Setelah beberapa jam, mereka tiba di titik pengamatan. Dari kejauhan, mereka melihat desa kecil yang dikabarkan jadi markas Ahmad Shah. Mereka berdiskusi pelan, di mana kira-kira posisi target, berapa orang yang ada di bawah, apa kemungkinan jalur masuk dan apa jalur keluar. Marcus sempat mengamati sebuah kelompok Taliban yang lagi duduk santai sambil bersenjata lengkap. Ada yang bawa AK, ada yang bawa RPG, dan dari sini kita bisa tahu bahwa misi ini nggak akan mudah. Mereka masih menunggu konfirmasi visual terhadap Ahmad Shah, tapi sebelum target muncul, masalah udah datang duluan. Tiba-tiba terdengar suara kerincing-kerincing, dan itu adalah suara lonceng kambing. Dari balik semak muncul 3 warga lokal.
Di antaranya ada 2 anak muda dan 1 pria dewasa. Mereka membawa puluhan kambing dan langsung melihat Parasil. Dalam sekejap, seluruh situasi langsung berubah. Parasil langsung sigap, Axe pegang senjata, Markus pegang pisau, Dani menyuruh mereka diam dan Murphy menenangkan tim. Mereka berempat berhasil menangkap para penggembala itu dan lalu terjadilah diskusi paling berat dalam film. Kalau penggembalanya dilepas, pasti mereka bakal laporin Taliban. Dan kalau mereka dibawa, nggak mungkin karena akan menghambat pergerakan. Dan kalau diamankan secara permanen, itu bakal melanggar aturan perang. Di sini terjadi moral dilema paling besar. Markus bilang kalau mereka dilepas, mereka akan kembali membawa seluruh pasukan Taliban. Axe setuju, Dani setuju, tapi Murphy tidak. Murphy mengatakan kita bukan pembunuh warga sipil, kita SEAL. Dengan suara tegang tapi tegas, Murphy memutuskan untuk melepaskan penggembala itu. Rumor beredar ada yang bilang bahwa bapak tua itu sebenarnya simpatisan Taliban, tapi itu tidak pernah dikonfirmasi oleh Markus. Begitu mereka dilepas, ketiga penggembala itu lari secepat mungkin menuruni bukit. Dan sejak itu, hitungan mundur menuju neraka pun dimulai. Tidak butuh waktu lama, kurang dari 1 jam setelah penggembala itu pergi, Markus mulai melihat bayang-bayang bergerak di antara pepohonan. Danny memeriksa radio dan hasilnya tidak ada sinyal. Axe melihat siluet orang bersenjata dan Murphy langsung tahu bahwa orang Taliban sudah datang. Dan bukan cuma 5 atau 10 orang, dalam hitungan menit muncul puluhan Taliban dari berbagai arah. Ada yang naik dari samping bukit, ada yang memutari tebing dan ada yang datang dari bawah. Taliban berseragam seadanya, tapi bersenjata lengkap. Ada yang membawa AK-47, ada yang bawa sniper, dan juga ada yang bawa RPG. Mereka menembakkan tembakan pertama. Dar, 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 dan baku tembak paling brutal pun terjadi. Parasil langsung mencari cover, tapi medan sangat tidak bersahabat. Semua batu, semua tanah, semua akar pohon tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Markus menembak beberapa musuh dari kejauhan. Axe yang paling akurat mulai memotong jarak musuh satu persatu. Dani kerepotan mencoba nyalain radio, dan Taliban pun akhirnya semakin dekat. Tembakan datang dari kiri, kanan, atas, dan bawah. Saking intensnya, satu-satunya cara Parasil menghindar adalah dengan cara meloncat dari tebing. Bukan lari turun, tapi jatuh beneran guys. Mereka terguling-guling belasan meter, batu tajam menggores seluruh tubuh. Beberapa tulang retak, tapi sebelum mereka sempat bangun, Taliban sudah mengejar lagi. Mereka jatuh lebih jauh lagi, Markus menghantam batang pohon dan Axe terpelanting dengan punggung membentur batu besar. Dan setelah mereka terjatuh lagi, mereka nyangkut di semak berduri. Dan Taliban pun tetap menembak tanpa henti. Dani akhirnya tertembak parah di bagian perut dan tangan. Tangannya hampir tidak bisa gerak. Axe kena tembakan di kepala bagian samping. Darah mengucur tapi dia tetap menembak sambil terengah-engah. Murphy terus memimpin dan berusaha membawa timnya menjauh. Namun Taliban terus datang. Kalian bayangin 4 tentara super terlatih tapi tetap dipaksa mundur seperti domba yang dikejar ratusan serigala. Dani makin lemah, dia mencoba memperbaiki radio meski tangannya bergetar. Markus bantu menahan musuh sementara Murphy melindungi sisi kiri. Akhirnya Dani jatuh tersungkur. Taliban semakin dekat. Dani sudah tidak bisa lari lagi dan akhirnya gugur sambil tetap memegang radio. Murphy menyadari bahwa mereka tidak akan selamat tanpa meminta bantuan. Tapi radio Dani tidak bisa menangkap sinyal dari posisi sesempit itu. Akhirnya Murphy mengambil keputusan paling gila. Dia akan keluar ke area terbuka, berdiri tanpa perlindungan, hanya untuk mendapatkan sinyal. Markus melarang, Axe melarang, tapi Murphy tetap maju. Dia keluar ke area lapangan, menembak sambil mengambil sedikit ruang untuk memanggil markas. Dia menekan tombol radio, tiap kalimat yang diucapkan dia ditembak lagi. Bahunya kena, kakinya kena, bahkan darah keluar dari mulutnya. Tapi dia tetap berbicara dan dia tetap memanggil bala bantuan. Ini salah satu adegan paling heroik yang pernah difilmkan. Setelah berhasil mengirim koordinat, dia tetap menembak sampai peluru habis. Tubuhnya goyah dan lututnya jatuh ke tanah. Sampai akhirnya dia tumbang untuk terakhir kalinya. Markus melihatnya dari jauh dengan mata berkaca-kaca, pemimpin terbaik mereka sudah gugur.
Tidak lama setelah koordinat dikirim, heli bantuan pun datang. Tapi Taliban sudah bersiap. Mereka memiliki RPG di berbagai sudut. Begitu heli masuk ke lembah, duar! Sebelah kiri heli terkena tembakan RPG yang tepat sasaran. Api langsung membesar, heli kehilangan kontrol dan jatuh menghantam bebatuan. Seluruh tentara di dalamnya gugur, dan para SEAL yang masih bertahan hanya bisa mendengar suara ledakan besar itu dari atas gunung. Harapan mereka hancur total. Sekarang tinggal Markus dan Axe. Keduanya sudah babak belur. Markus penuh luka sayatan, Axe sudah kehilangan banyak darah. Taliban tidak berhenti mengejar. Mereka terus menembaki dari segala arah. Markus dan Axe terpisah setelah ledakan karena menyebabkan tanah runtuh. Markus jatuh ke jurang kecil dan berguling beberapa meter. Axe yang sudah hampir tidak bisa berdiri lagi tetap menembak. Dia bertahan sampai peluru terakhir. Sebelum akhirnya ia pun gugur dalam posisi berusaha melindungi rekannya. Markus kini sendirian, dan dari sinilah nama Lone Survivor mulai terasa. Dia merangkak, berjalan pincang, masuk ke sungai, terbentur batu, dan tetap dikejar puluhan musuh. Tubuhnya penuh lebam, punggungnya robek, kakinya hampir patah, dan dia tetap melawan hidup. Dalam kondisi hampir pingsan, Markus ditemukan oleh seorang pria Afghanistan bernama Gulab. Gulab bukan Taliban. Ia mengikuti kode kehormatan kuno bernama Pastunwali, yang mewajibkan seseorang melindungi tamu, bahkan jika itu berarti melawan Taliban. Markus dibawa ke desa, diberi air, makanan, dan dirawat oleh warga. Meski Taliban datang mengancam, warga desa tetap menyembunyikan Markus. Ada rumor bahwa beberapa warga desa hampir terbunuh karena melindunginya, tapi film ini tidak menunjukkan detail itu. Setelah mengumpulkan informasi dari Markus, warga desa mulai mengirim pesan ke pangkalan Amerika. Tidak lama kemudian, pasukan besar Amerika datang dengan heli dan kendaraan lapis baja. Taliban yang mengepung desa langsung terpukul mundur. Markus berhasil dievakuasi dan dibawa ke helikopter. Ketika ditanya siapa dirinya, Markus hanya menjawab pelan, Markus Luttrell, Lone Survivor. Dia selamat dan rekannya tidak. Operasi Red Wings menjadi salah satu operasi paling kelam dalam sejarah SEAL. 19 pasukan tewas dalam satu hari. Hanya Markus yang pulang. Di akhir film kita diperlihatkan foto asli para anggota SEAL yang gugur dalam misi itu. Dan buat kita penonton, film ini bukan sekedar aksi tembak-tembakan, tapi pengingat tentang harga dari sebuah keputusan, beratnya moral, dan brutalnya perang. Nah guys, kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada request film apa yang harus aku buat selanjutnya, kalian bisa komen aja di bawah ini. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di next video.